Oke, kali ini topik yang akan saya bawakan adalah the idea and the problem of pipelining. Kita di sini tujuan dari pipelining adalah making the execution of the program faster. Berarti kita berharap kita melakukan eksekusi dan kerjaan komputer itu kerjanya lebih cepat. Ini seperti itu. Jadi use faster circuit technology to build the processor and the main memory, arrange the hardware so that more than one operation can be performed at the same time. In the latter way, the number of operations performed per second is increased even though the elapsed time need to perform any one operation is not changed. Konsep umumnya sebab paling gampang adalah misalkan Anda ingin melakukan cuci baju. Di sini saya ambil contoh ada 4 orang ingin mencuci baju, di mana mencuci ada waktu 30 menit, terus dikeringkan ada waktu 40 menit, dan ketika mereka setrika atau melipatnya perlu waktu 20 menit. Bila 4 orang melakukan hal yang sama dan yang berentet, berarti 1 orang perlu mengerjakan waktu kurang lebih 1,5 jam. Nah, 1,5 jam, 1,5 jam, 1,5 jam, 1,5 jam. Ini berarti dia akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Misalnya dia mulai start jam 6, bisa selesai tengah malam. Apakah ini menurut kita wajar atau enggak ya terserah Anda, tapi menurut ini sangat-sangat lama. Sehingga kita harus bagaimana sih caranya untuk menyelesaikan pekerjaan itu tanpa mengganggu apapun tapi lebih singkat. Nah, ya sudah, berarti karena kita ada melakukan 3 tahap ini, kita coba ketika dia menyelesaikan 1 tahap, dia boleh mengerjakan yang lain. Jadi seperti ini. Jadi sebelumnya tadi kita di sini bisa butuh waktu 6 jam, maka kita pakai dengan menyingkatkan waktu, dia bisa menyingkat sampai 3,5 jam. Jadi ketika ini selesai, dia orang pertama sudah menjalankan tugas yang untuk mengeringkan, maka orang kedua boleh pakai mesin cucinya. Ketika dia setrika, ya sudah, dia mulai start setrika, dia bisa menggunakan pengeringnya, dan orang ketiga boleh pakai. Jadi dia akan memadatkan dan mengefektifkan kerja waktunya, seperti itu intinya dari pipelining. Jadi pipelining tidak akan help latency of single task. It help throughput the entire workload. Pipelining rate limited by the slowest pipelining stage. Multiple tasks operating simultaneously using different resources. Potential speed up, number pipe stage. Unbalanced length of pipe stage reduce speed up. Time to fill pipeline and time to drain is reduce speed up. Stall for dependence. Jadi inilah gambaran dasar dari mengapa kita menggunakan pipelining. Oke, di sini ada use the idea the pipelining ini kita untuk gunakan untuk komputer. Jadi contoh di sini ada fetch sama execution. Jadi ketika dia melakukan fetch execution, terus instruksi kedua fetch execution dan sequential. Maka di sini kalau kita hanya melakukan 3 instruksi aja udah butuh 6 kali clock. Maka jika kita dapat semua clocknya sama, kita pepetkan, maka hasilnya menjadi 4 clock. Ini basic of idea instruction of pipelining. Dan di sini biasanya memang di sela-selanya di sini bisa ada buffer. Nah, gimana kalau ini kita kerja ada 4 step, yang dimana emang pada dasarnya komputer itu ada 4 step. Jadi ada fetch, ada decode, dia akan melakukan execution, kemudian write, yang dimana setiap itu ada buffer. Maka instruksi ini jika kita luruskan terus, dia akan baru selesai setelah 16 clock. Tapi dengan pipelining, instruksi ini bisa selesai dalam 7 clock. Jadi ketika fetch selesai, ketika orang pertama melakukan decode, yang instruksi kedua sudah melakukan fetch. Ketika kita melakukan execution, yang instruksi kedua bisa melakukan decode, instruksi yang ketiga bisa melakukan fetch, dan seterusnya. Nah, di sini pipelining ini bukan berarti semuanya selalu jalan mulus. Pipelining ini tentu ada masalah. Dia ada dua jenis masalah yang sering timbul, yaitu data hazard dan kedua instruction hazard. Oke, data hazard ini gambarannya seperti ini. Jadi kita harus memastikan bahwa hasil yang kita dapatkan itu tidak mengganggu dari jadi
data hazard itu sesuatu nilai yang akan kita gunakan, tapi data itu tidak berasal dari instruksi sebelumnya. Jadi tidak, karena instruksi sebelumnya belum selesai, ya dia akan menghasilkan error. Seperti itu intinya. Jadi contohnya seperti ini. A sama dengan 3 ditambah A. B sama dengan 4 kali A. Berarti di sini untuk jalanin B ini seharusnya kan sudah memperoleh nilai yang baru. Tapi nilai baru ini belum tercipta. Maka ini akan menimbulkan masalah. Tapi ketika di sini A sama dengan 5 kali C, B sama dengan 20 plus C. Ini tidak ada sangkut pautnya, maka sebenarnya tidak menjadi masalah. Jadi di sini permasalahannya kita harus kasih jeda atau kita akan melakukan proses yang lain sehingga nilai A ini sudah mendapat yang baru kita boleh melakukan proses seperti ini. Maka biasanya jika mau langsung mau atau add, kita berikan jeda waktu atau kita memberikan delay time seperti itu. Nah, untuk hal yang kedua yang sering muncul ada instruction hazard. Whenever the stream of instruction supplied by instruction fetch unit is interrupt, the pipeline install, cache miss, branch. Berarti dengan kata lain, ini proses ini berjalan tapi tidak sesuai dengan prediksi. Misalnya kamu jalan lurus, tiba-tiba kamu disuruh belok. Nah, maka orang yang di belakang, data yang di belakang semua kan harus mengikuti beloknya kamu. Maka itu akan menjadi tidak efektif dia melakukan itu. Maka memang dalam program itu kita berharap jangan terlalu banyak cabang atau ada miss karena itu akan menjadi penalti atau kerja kita akan kepotong seperti itu. Jadi karena ini misalkan dia lagi jalan-jalan suruh branch E2 ini dia lompat kemana, maka fetch ketiga ini sudah tidak ada gunanya lagi. Dia harus ikutin yang fetch yang baru. Intinya seperti itu, dan ini biasa kita berikan karena penalti. Jadi secara umum itu adalah gambaran dari pipelining, yaitu pertama adalah untuk mempercepat proses, dan kedua dengan mempersingkat, dengan mengefektifkan setiap komponennya itu. Kedua tentu ada permasalahan, yaitu data hazard yang dimana datanya belum tercipta tapi sudah dipakai lagi sehingga kita butuh waktu delay time. Yang ketiga adalah instruction hazard yang disebabkan karena kita percabangan atau cache. Itu aja gambaran umum dari tentang pipelining. Terima kasih.